Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyampaikan pidato politik di acara temu kebangsaan relawan pendukungnya Minggu siang tadi. Anies menyinggung soal keberadaan mafia yang merajalela di era pemerintahan Presiden Jokowi. Anies juga mengkritik keras penegakan hukum yang hanya tegas ke lawan politik pemerintah. Secara terbuka, Anies juga menyebut soal kriteria pemimpin berani yang pernah dicetuskan Presiden Jokowi. Apakah Anies Baswedan mulai melawan? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan peneliti komunikasi politik Karim Suryadi. Selamat sore, Prof. Karim. Selamat sore. Dan tenaga ahli utama KSP, Ade Irfan Pulungan. Selamat sore, Bang Ade. Sore Tata, Prof. Karim apa kabar? Oke. Baik-baik. Saya mau ke Prof. Karim terlebih dahulu. Prof. Karim, bakal capres Anies Baswedan menyampaikan beberapa poin keras ya dalam pidato politiknya. Kita coba bedah satu-satu. Karena kalau kita bedah semua waktunya nggak cukup. Ini sudah kita highlight beberapa poin yang cukup keras. Yang pertama, Anies tadi menyinggung soal mafia. Ada mafia tanah, mafia bansos, mafia pemilu, bahkan mafia proyek pemerintah, juga mafia BTS. Ini gaya komunikasi yang tidak biasa dipakai oleh seorang Anies. Apa yang Anda bisa analisa dari pernyataan soal mafia ini, Prof. Karim? Ya, karena Anies tadi siang itu tampil bukan sebagai Anies, tapi dia tampil sebagai Anies yang dicanangkan sebagai calon presiden. Dengan kata lain, dia adalah calon presiden dari koalisi yang berada di luar pemerintah. Oleh karena itu wajar apabila dia hadirkan kengerian-kengerian, penilaian-penilaian bahwa ada sesuatu, bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Begitu sebenarnya narasi yang ingin dibangun. Mengapa dia usung tema seperti itu? Karena koalisi ini dicap sebagai antitesisnya Joko Widodo. Karena itu yang dia usung adalah perubahan. Di sini saya tidak bicara apakah ini salah, apakah ini benar, tapi saya hanya mendeskripsikan bahwa dari keseluruhan wacana dari awal sampai akhir pidato saya lihat ada dua tema utama. Yang pertama bahwa negeri ini penuh dengan mafia, yang kedua negeri ini penuh dengan ketidaksetaraan. Nah, sekarang tinggal persoalannya apakah peluru yang digunakan oleh Anies Baswedan sebagai calon presiden dari koalisi perubahan ini akan mengena atau tidak? Ini akan bergantung gitu ya, sebab sebuah pidato politik yang diusung oleh seorang bakal calon, maka parameter penilaiannya bukan lagi pada substansi benar atau salah, tetapi lebih kepada apakah ini tepat atau tidak dalam penilaian segmen yang dibidik gitu ya. Sebab kalau kita melihat konteksnya ini berbeda, tone-nya berbeda dengan pidato yang dia sampaikan pada 7 Mei. Meskipun ini kan penyelenggaranya sama, hanya bedanya 7 Mei itu hadir di depan pimpinan partai politik lebih formal, menggunakan jas berdasi dan dengan tone yang sangat keras menurut saya, dengan narasi yang lebih runtut dan tertata rapi. Temanya jelas, judulnya jelas. Hari ini justru menurut saya agak longgar dan tone-nya agak turun. Jadi meskipun nadanya mirip, tetapi tone-nya saya menilai justru ada penurunan. Dari sisi formalitas menjadi lebih informal. Dari sisi retorika ini lebih banyak dialognya dan menampilkan fakta-fakta yang dia temukan secara esoterik. Apa fakta esoterik itu? Fakta yang dia jumpai karena dia katakan, bulan kemarin saya melakukan tirakat, lawatan sendirian tanpa kamera, tanpa apa-apa. Kalau sudah klaimnya begini, maka tidak ada orang yang bisa membantah ini salah, ini benar, karena yang mengalami dia sendiri. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga, saya harus mengatakan bahwa dia sedang menemukan dan mencari apa sebenarnya hal yang akan dia kontestasikan. Jelas dia katakan, kita akan datang dan sambut siapapun lawan kita, sebab kita akan membawa pengalaman, rekam jejak, dan gagasan yang bisa disandingkan dan dibandingkan. Nah, kalau saya baca dari apa yang dia katakan, sesungguhnya dia sedang menghadirkan sebuah narasi yang bisa dibandingkan. Setidak-tidaknya bisa dibandingkan. Dibandingkan dengan siapa? Tentu saja dibandingkan dengan calon yang akan diusung oleh kelompok sama atau kelompok koalisi yang lain. Begitu Nana.
Prof. Karim, menarik sekali. Tadi Anda sudah rangkum semua, tapi kita harus bedah sedikit demi sedikit ya isi pidatonya. Bahwa Anies Baswedan memposisikan sebagai tokoh antitesa dari Presiden Jokowi, berarti tokoh oposisi, karena koalisi perubahan ini mayoritas PKS dan juga Demokrat adalah partai oposisinya pemerintah. Dipotretkan ataupun digambarkan bahwa negara ini penuh dengan mafia dan ketidaksetaraan ataupun ketidakadilan. Ini bagaimana kemudian Istana, Bang Ade, menjawab soal sindiran Anies tentang tadi mafia, negara ini penuh mafia dan penuh ketidaksetaraan ataupun ketidakadilan di era pemerintahan Pak Jokowi? Ya, kalau kita lihat dalam konteks politik, apa yang disampaikan Prof. Karim itu, ya itu mungkin bisa menjadi pandangan kita ya. Posisi Anies hari ini yang sudah mendapatkan dukungan dari partai politik menjadi bakal calon presiden di 2024, tentu narasi yang dia bangun menunjukkan dia itu punya visi sendiri terhadap kedepannya. Jika kalau ya Tuhan menghendaki dia akan jadi, kan itu. Dan kita lihatnya itu yang akan dibangun narasinya. Tapi Nana, kita perlu ingat ini, Mas Anies itu kan tidak terlepas dari bagian pemerintahan yang sedang berjalan pada periode pertama Pak Jokowi dan periode kedua Pak Jokowi. Nah, pertanyaan kita malah, apakah juga dia termasuk bagian dari yang dia komunikasikan itu? Kan itu jadi pertanyaan besar kita. Atau dia menunjukkan dia tidak mempunyai kemampuan apa yang dia katakan itu banyak mafia gitu, ya kan? Apakah pada saat dia memimpin DKI itu juga yang dia narasi yang disampaikan ya harusnya seperti itu. Ya, itu menunjukkan dia artinya menunjukkan kelemahannya kepada publik. Ketika dia memimpin gubernur, dia tidak mampu mengatasi itu. Ya, tidak boleh begitu. Jadi artinya dia tidak fair. Begitu Nana. Jadi semakin dia menyampaikan kepada publik, itulah publik pasti mengatakan, bisa jadi mengatakan ini kelemahan sebagai leadership yang ada dalam Mas Anies gitu. Bang Ade, tapi saya ingin Istana merespon ya soal tudingan banyaknya mafia tadi. Bahwa negeri ini penuh mafia, ada mafia bansos, kemudian mafia proyek pemerintah, mafia tanah, dan penuh ketidaksetaraan ataupun ketidakadilan. Itu bagaimana kemudian respon pemerintah yang bagian itunya? Itu yang tadi saya katakan. Mas Anies kan juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berjalan. Pertama di era Jadi pemerintah membantah ya tidak ada mafia ya di era pemerintahannya Pak Jokowi ya. Itu aja langsung. Ya, Mas Anies harus buktikan itu. Mana mafianya? Kalau dia merasakan itu pada DKI, ya dia harus sampaikan ada mafia itu. Itu kan yang dia bilang itu kan adalah semua kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah ini siapa, Nana? Ya kan, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintahan daerah. Nah, harus fair dong. Jangan lempar batu, sembunyi tangan, nggak boleh begitu, Nana. Baik. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Ade, jangan lempar batu sembunyi tangan. Artinya karena Anies adalah bagian dari pemerintahan sebelumnya ya, pada periode pertamanya Pak Jokowi dia menjabat sebagai Mendikbud, kemudian menjadi bagian dari pemerintah daerah, menjadi Gubernur DKI satu periode. Prof. Karim, saya ingin tanya, apakah pernyataan soal mafia ini sebetulnya salah satu strategi merebut suara kelas menengah berpendidikan? Ya mungkin maksudnya seperti itu, tetapi jangan lupa bahwa kelompok kelas menengah, kelompok kelas atas, kelompok kelas bawah pun sudah terdistorsi ke dalam beberapa segmen pemilih. Dan kalau kita melihat ya taat atas pada teori komunikasi politik, segmentasi pemilih itu kan dibagi dua secara kasar. Pertama, dia adalah fans cuaca cerah atau pendukung yang akan mendukung, atau pemilih atau pemuja yang akan mendukung ketika yang didukungnya menang gitu. Kalau kalah ya sudah tinggalkan. Dia akan mendukung siapa yang menang. Nah, yang kedua ini fan yang teridentifikasi dengan kandidatnya. Dia adalah relawan yang mengatakan Jokowi adalah kita. Gitu ya. Mas Ade Pulungan adalah saya, adalah kami. Seperti halnya fan-fan sepak bola. Nah, fans sepak bola misalnya Bobotoh kah, Jackmania kah? Jackmania yang benar-benar Jackmania yang sudah mengidentifikasi sebagai bagian dari Jackmania, dia tidak akan terkena perubahan apapun. Boleh saja dia menyesal, sedih satu hari ini,
tetapi ketika Jackmania kembali bermain, dia kembali menonton dan mendukung Jackmania. Oke, jadi Nah, poinnya? itu analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu. Jadi seruan apapun yang digelorakan untuk mengubah pendirian politik tidak akan mempengaruhi mereka yang sudah mengidentifikasi dengan tokoh yang maju. Nah, Oke. sekarang kan hari ini tokoh yang majunya belum jelas. Jadi menurut saya seruan ini baru akan mengenai mereka-mereka yang sudah mengidentifikasi sebagai bagian dari Anies Baswedan atau sekurang-kurangnya menjadi bagian dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Oke, jadi Tapi belum yang lain. jadi Sebab belum apa? bisa menarik suara yang lain ya, Prof. Karim ya? Menurut Anda? Belum tentu masih sangat jauh. Sebab ini menurut saya baru sampai pada fase positioning politik. Inilah Anies. Ishadu bi Anies Baswedan. Saksikanlah, inilah Anies Baswedan dengan koalisinya. Kita punya pandangan alternatif, punya pandangan yang berbeda dengan arus utama. Saya membaca seperti itu. Apakah ini berhasil atau tidak? Yaitu tadi, kelompok yang sudah mengidentifikasi perubahan itu, hubungan politiknya tidak didasarkan atas penilaian, tetapi didasarkan atas keterikatan diri. Beda dengan fan yang secara kritis berdasarkan sikap politik. Oke, Prof. Karim, tadi Mas Anies juga menyinggung soal hukum harus tegas bukan hanya ke lawan, tapi juga ke kawan. Jangan ada intervensi politik atas kasus apapun. Apakah kemudian Anda melihat bahwa Anies sedang berusaha membawa persoalan hukum ke ranah politik, terutama yang berkaitan dengan partai koalisi pendukungnya? Nah, pesan itu tertangkap sepoi-sepoi saja. Mengapa? Karena kalau dilihat dari kacamata yang netral ya, kacamata yang tidak mengandung keberpihakan, itu kan tidak jelas gitu ya. Sebab hukum jangan tumpul ke bawah gitu ya. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan jargon yang sudah umum dan berterima di mana-mana. Siapapun mengatakannya nggak akan ngaruh. Nah, baru orang sudah mengingat kenapa yang ngomong gini, oh terkait dengan BTS. Kalau terkait dengan BTS, lalu yang ditangkap hanya Johnny G. Plate, lalu dikatakan jangan tumpul ke lawan, tapi juga harus, jangan tajam ke lawan, tapi juga harus tajam ke kawan. Publik malah bertanya, memang sebenarnya konstruksi hukum Johnny G. Plate itu seperti apa sih? Nah, ini tidak terjawab. Karena sampai hari ini kan belum ada penjelasan resmi tentang konstruksi hukumnya Johnny G. Plate. Yang publik tahu adalah dia sudah ditahan dalam kasus BTS 8, sekian triliun. Hanya itu. Jadi itu pesannya nggak nyampe ya? Ya, maksud saya kalau itu sebagai peluru, sasarannya belum tepat gitu ya. Karena apa? Karena ketika yang dilempar adalah bensin, ya kepada api akan disambar. Tapi kalau api saja yang dilempar tapi bensinnya belum ada, nggak akan menyimpulkan apapun. Jadi message-nya belum sampai ya, belum tertangkap. Jadi psikologi politiknya belum mendukung pernyataan itu. Kenapa? Karena publik belum tahu bagaimana konstruksi hukum itu, pihak mana yang terlibat itu juga belum jelas. Baik, gitu ya. saya mau ke Istana. Bang Ade, soal hukum yang harus tegas bukan hanya ke lawan tetapi juga ke kawan. Kalau menurut Prof. Karim, ini message-nya belum sampai karena publik belum mengetahui konstruksi hukumnya. Tapi sebetulnya soal hukum yang jangan hanya tajam ke lawan tapi juga ke kawan ataupun jangan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, ini bukan hanya disampaikan oleh Anies tapi juga dari pihak oposisi. Seperti kemarin Ketua Umum Partai Demokrat AHY juga menyampaikan hal yang sama. Respon Istana soal tudingan hukum hanya tajam ke lawan bukan hanya ke kawan, bagaimana Bang Ade? Ya, pertama begini Mbak Nana, apakah ketika ada dugaan seseorang melakukan terindikasi potensi terhadap perbuatan tidak pidana korupsi yang dia mempunyai irisan dalam spektrum politik, itu harus kita lindungi. Itu dulu pertanyaan besar kita. Apakah proses penegakan hukum harus diabaikan kepada mereka-mereka ini yang diduga terhadap ada irisan-irisan politiknya? Jadi seolah-olah penegakan hukum itu harus dihentikan dengan kekuatan spektrum politiknya itu, ya. Yang kedua adalah narasi yang dibangun beberapa hari ini terhadap kasus BTS, ya. Secara pribadi saya melihat ada kegalauan, ada kegelisahan di
bagi mereka yang melihat situasi fakta yang ada saat ini terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum. Ya kan, kita berikan keleluasaan, kita berikan penghormatan kepada Kejaksaan Agung yang sekarang sedang melakukan pemberantasan atau menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan masalah kasus ini. Ya, jangan digiring ke wilayah politik, karena posisi Mas Anies itu sekarang ini orang sudah tahu didukung oleh partai politik yang sekjennya hari ini ya sebagai Menteri Kominfo itu terkendala masalah hukum. Bang Ade. Yang ingin saya tanyakan tadi Istana kemudian bagaimana menegaskan sikap bahwa hukum ini hanya tajam ke lawan saja, bukan ke kawan, karena ini yang bicara bukan hanya Anies Baswedan. Itu kan narasi yang dibangun oleh teman-teman Mas Anies, narasinya seolah-olah itu menyerang Mas Anies dan koalisinya. Gitu. Jadi nanti pertanyaan saya gini. Padahal kita kan melakukan proses penegakan hukum yang ada, ya. Itu tadi saya bilang, apakah dengan adanya irisan politik ini mengabaikan proses-proses penegakan hukum yang terjadi? Gitu. Bang Ade. Ya kan? Jadi nanti mana yang harus kita, kalau di lingkaran yang harus kita dapatkan, ya proses penegakan hukum atau kekuatan politik yang itu menjadi bagian dari nanti spektrum politik di pemilu. Bang Ade, kalau nanti di lingkaran pemerintahannya Pak Jokowi dari partai koalisi pendukungnya yang lain selain Nasdem kemudian ada yang Halo Bang Ade. Halo. Ya Bang Ade. Anda dengar suara saya? Tampaknya kita kehilangan komunikasi dengan Bang Ade Irfan Pulungan. Saya mau ke Prof. Tadi terputus-putus. Bang Ade, Anda dengar? Tadi terputus-putus. Halo. Jadi nanti kalau ada tokoh ataupun politisi dari lingkaran pendukungnya Pak Jokowi, dari lingkaran partai pendukungnya Pak Jokowi yang juga terindikasi terseret dalam dugaan korupsi BTS ini, pemerintah ataupun negara tidak akan mengintervensi ya? Hukumnya juga akan diperlakukan sama ya? Tajam juga ya? Selama ini Presiden, Mbak Nana, selama ini kan Presiden tidak ada melakukan pembelaan, melakukan pengawalan terhadap mereka-mereka yang terindikasi memang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ya, bukan kasus Kominfo, bukan hanya baru terjadi hari ini, menteri yang terkait dengan koalisi pemerintahan, ya sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Baik. Ya, jadi itu jaminan dari istana ya? Ya bukan jaminan dari sana, ini harus kita lakukan. Gitu. Siapapun kita tidak melakukan tebang pilih sepanjang perbuatannya terindikasi terhadap perbuatan tindak pidana korupsi. Presiden tidak main-main terhadap kepeduliannya, kepeduliannya terhadap masalah-masalah korupsi. Ini jangan digiring-giring dengan persoalan-persoalan politik yang memang hari ini menjadi tahun politik. Kita saya mau ke Prof. Karim. Saya mau ke Prof. Karim dulu. Prof. Karim, tadi Anies Baswedan juga menyebut kita harus cari pemimpin yang berani tapi benar. Saya ingin tanya ya, apakah ini secara komunikasi politik, secara verbal, bentuk sikap yang berseberangan dengan Presiden Jokowi? Oh ya jelas, karena ini kan seakan-akan menjawab ya apa yang disampaikan oleh relawan Jokowi dalam musrah dan di-launch oleh Presiden bahwa hari ini 13 tahun ke depan yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang berani, terutama yang tidak mau tunduk pada tekanan asing. Berbagai kasus dimunculkan. Nah, Anies lalu tadi disampaikan, kata Anies, bukan hanya berani saja, tapi berani karena benar. Nana, idiom berani karena benar itu sudah saya dapatkan dari sekolah dasar. Artinya bukan hal yang baru. Justru yang baru saya dapatkan dari Maxim politik itu mengatakan begini, jadilah singa sekaligus rubah yang akan mengenali perangkap dan serigala yang akan menakuti singa. Maksudnya gimana itu Prof. Karim? Jadi artinya apa? Bukan hanya berani, justru yang dibutuhkan sekarang adalah
pemimpin yang cermat, yang jeli, dan smart. Oke. Smart membaca peluang, smart membaca fakta. Nah ini justru sebenarnya jadi terlepas dari substansinya sekali lagi, ya memang ini seakan-akan memberikan jawaban, mengoreksi Ya. apa yang disampaikan oleh Presiden dalam forum musra yang hanya mengatakan pemimpin berani gitu Oke, ya. jadi secara Dan verbal, ditambahkan, secara berani eksplisit tapi sudah berani karena head to benar. head begitu ya? Secara verbal ataupun secara eksplisit, Ya memang Anies Baswedan sudah saya menunjukkan bilang positioningnya berseberangan dengan Presiden Jokowi begitu? ya, memang tanpa dikatakan pun dari narasi yang dibangun, wacana yang dibuat, positioningnya sudah makin jelas ya. Oke. Kalaupun dia tidak mendeklar sebagai antitesis, tapi sebagai tokoh alternatif Hmm. dan calon-calon yang diusung oleh kekuatan lain yang notabene memiliki kedekatan dengan istana. Tetapi ya itu tadi Nana, ke depan kita akan melihat dua warna wacana. Wacana yang pro perubahan, wacana yang pro keberlanjutan. Oke. Apapun wacana yang dibangun menurut saya pelurunya satu. Pelurunya adalah fakta. Oke. Sehebat apapun fakta, sehebat apapun klaim, tuduhan, gugatan, kalau tidak didasarkan atas fakta, itu akan menjadi perang dengan menggunakan peluru Baik. hampa. Oke. Dan itu tidak berbunyi. Ya, saya terakhir ke istana. Ini kalau menurut Prof. Karim, positioningnya sudah jelas secara verbal, secara eksplisit bahwa Anies Baswedan berseberangan begitu ya, menjawab pernyataannya Presiden Jokowi di acara musyawarah relawan yang mungkin Anda juga hadir, Bang Ade Irfan Pulungan. Ini sindiran soal capres berani ini disampaikan oleh Presiden Jokowi. Tadi dibalas oleh Anies Ya. Baswedan harus memilih capres yang berani tapi benar begitu. Istana merasa sindiran itu memang head to head untuk Presiden ya? Begini, masalah sekarang memasuki tahapan pemilu, ya kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan prosedur yang ada gitu. Ya, tidak mau masuk ke wilayah-wilayah dimensi politik itu karena pasti akan publik, apalagi nanti media akan memberikan interpretasi yang pasti berbeda gitu. Oke. Nah, kita juga tidak masuk ingin terlalu jauh bagaimana misalnya posisi koalisi perubahan terhadap yang saat ini mungkin diasosiasikan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Ya itu sah-sah saja kalau memang itu pilihan politik yang mereka bangun untuk kedepannya. Tapi yang harus kita sama-sama sepakati adalah kita jangan terabaikan ketika misalnya ada persoalan hukum itu digiring-giring dengan persoalan dimensi politik. Itu yang kita tidak harus lakukan gitu. Jadi harus bisa dibedakan dan harus bisa dipahami ya. Apakah kita ingin melakukan proses-proses penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap mereka-mereka yang punya diduga melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Gitu. Jadi dua hal yang sangat berbeda, Nana. Jadi jangan digabung-gabung gitu atau dibentur-benturkan. Gitu. Baik. Kita mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Profesor Karim bahwa ke depan kita akan disuguhkan pemilih 2024 akan disuguhkan dua wacana dari keberlanjutan dan juga wacana dari perubahan. Tapi sekali lagi masyarakat nanti yang bisa menilai karena publik yang punya suara di Pilpres 2024 dan sekali lagi wacana keberlanjutan ataupun wacana perubahan baru bisa diterima kalau memang ada faktanya. Sekali lagi kalaupun tidak ada faktanya itu tidak bisa diterima oleh pemilih di Pilpres 2024. Kita akan lihat nanti kontestasi politik akan semakin memanas. Apakah sudah ada fakta-fakta yang sudah disiapkan oleh masing-masing koalisi. Sekali lagi kita lihat nanti perkembangan politiknya seperti apa. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Profesor Karim Suryadi, peneliti komunikasi politik dan juga tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Bang Ade Irfan Pulungan. Saya selalu Bang Ade dan juga Profesor Karim. Ya, terima kasih Nana, terima kasih Bang Ade. Salam damai dari Bandung.